Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tak lupa kita mari memiliki hati yang bersyukur. Karena kalau kita punya hati yang bersyukur, insya Allah tentram, insya Allah bahagia. Ya, tapi kalau sudah kita hidup ini merasa dalam kondisi yang sangat buruk, tidak ada rasa syukur, maka pasti kita akan resah dan gelisah. Dan kalau seperti itu terus, nanti lama-lama ya tidak bahagia. Yang kedua, mari kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah di dalam langkah kita sehari-hari, karena dengan zikir ini juga hati menjadi tenang. Terutama juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita langsung saja ke materi. Ini temanya, ya saya kasih tema, mudah-mudahan nanti cocok ya, dan membuat kita tercerahkan, menambah wawasan kita. Kita mulai, ya saya hanya menyampaikan nanti dari satu surat dan satu kitab. Ya, jadi di surah An-Nisa mulai ayat 69. Tafsirnya ini saya ambilkan dari tafsir Al-Qurtubi. Jadi hanya saya ambil dari satu kitab saja, karena saya merasa sangat cukup penjelasan yang beliau sampaikan. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shadaqallahul 'azim. Kelihatan nggih, maksud gak tegas. Muga-muga niki nang ganti LCD niki soalnya ganti. Wa may yuti'illah, siapa saja yang taat kepada Allah. Jadi di sini Allah umumkan sebuah berita. Setelah Allah menerangkan tentang orang munafik di beberapa ayat sebelumnya, sebelum ini 68, 67. Insya Allah dulu juga pernah saya sampaikan di materi saya yang berjudul non syafaat. Nah di sini Allah sampaikan siapa saja yang taat kepada Allah, wa rasulah, dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam Quran ada kata Rasul pakai alif lam di depan, itu berarti Nabi Muhammad SAW, bukan Rasul yang lain. Jadi kita ini, ya, punya 99% dalam Quran kata ar-Rasul, kalau ada alnya berarti Nabi Muhammad. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka Allah pastikan mereka ini bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang lurus,
siddiq, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassolihin dan orang-orang yang soleh. Fahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang terbaik. Jadi kalau kita ini kumpul sama mereka, maka kita itu dapat teman yang terbaik. Syaratnya yakni kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kita terangkan apa itu tafsirnya. Lama dzakara ta'ala al-amra alladzi law fa'alahu al-munafiqun. Tatkala Allah telah menerangkan tentang urusan yang seandainya orang munafik itu mau mengerjakan. Khina uidzu bihi, tatkala diberi nasihat. Jadi amalan ini Pak, orang munafik enggak mau. Makanya kalau jenengan kan insyaallah ya termasuk orang yang iman. Sing imane temenan, mboten munafik. Maka kita harus mengerjakan ini. Wa anabu ilaihi, dan mereka tidak mau taubat kepada Allah. La'an amalaihi, maka seandainya tadi mereka mengerjakan amalan ini, pasti Allah memberikan nikmat besar kepada mereka. Wa dzakara ba'da dzalika thawaba may yaf'aluhu, dan setelah ini Allah menyebutkan tentang pahala orang yang mau mengerjakannya. Ini kok surah An-Nisa ayat 69. Wa hadhil ayatu tafsiru qoulihi ta'ala. Ayat ini juga merupakan penjelasan. Tafsir itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Surah apa? Nggih, enten sing karo. Jadi kita doa ini setiap hari minimal berapa kali, Pak? Lali apa? Kok 5 kali? 1 kali sholat 1 rakaat 1 kali, berarti 17 rakaat. Kalau 7 rakaat berarti Fatihahnya 17 kali. Itu sholat fardu saja. Jadi kita minta di sini, makanya siapakah alladzina an'amta 'alaihim? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Wa hiya muradu fi qouli alaihi salatu wassalam inda mautihi. Ayat ini juga apa yang dimaksud oleh sabda Nabi, ucapan Nabi ketika beliau menjelang wafat. Jadi termasuk ucapan terakhir Nabi, diantaranya Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, angkatlah aku ke derajat yang tinggi. Ya, ini doanya Nabi. Nah, ini dijelaskan oleh Allah, ya ini di surah berapa tadi? An-Nisa ayat 69. Nanti bisa dibaca lagi di rumah. Wa qalat ta'ifatun, sebagian besar para mufasir mengatakan sebab turunnya ayat ini, innama nazalat hadhil ayat ini turun lamma qala Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun ketika ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi Al-Ansari, orang Ansor. Jadi beliau ini yang dulu alladzi uriyal adzan, diberi Allah mimpi tentang adzan. Jadi sahabat yang sangat istimewa. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, idza mutta, jika engkau mati, wa mutna, dan kami mati,
kunta fi illiyin, maka engkau berada di tempat yang paling tinggi. La naroka, maka kami tidak bisa melihatmu lagi. Wala najtami'u bika, dan kami tidak bisa berkumpul dengan engkau lagi. Wa dzakara husnahu, beliau menyebutkan tentang kesedihannya ala dzalika, atas perkara tersebut. Jadi sedih sahabat itu. Nabi nek jenengan mati, jenengan juga tempatnya di mana? Ya tadi Nabi kan berdoa Allahumma rafiqil a'la, ya Allah tempat yang paling tinggi. Fanazalat hadil ayat, maka turun ayat ini. Surah An-Nisa berapa tadi? 69. Ini yang pertama, riwayatnya tentang sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdirabbi yang sedih karena takut tidak bisa melihat lagi Nabi Muhammad dan takut kalau tidak bisa berkumpul dengan beliau. Bahkan diceritakan annahu lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi meninggal, maka si Abdullah bin Zaid ini berdoa, Allahumma a'mini hatta la ara syai'an ba'da. Ya Allah, Nabi Muhammad sudah mati, maka butakanlah saya sehingga saya tidak melihat apapun sesudah Nabi Muhammad SAW. Fa'amiya makana, langsung buta beliau di tempat. Jadi beliau sampai seperti itu, saking cintanya kepada Nabi, takut tidak bisa ketemu Nabi. Ketika mendengar tadi itu Nabi sudah meninggal, maka beliau sedih sekali. Maka tidak ada di dunia yang bisa menyenangkan beliau lagi. Beliau minta kepada Allah, ya Allah butakan saya supaya tidak melihat apapun sesudah Nabi Muhammad SAW. Maka langsung dikasih Allah buta. Ini sebagian riwayat ya disampaikan oleh Maki bin Abdullah. Maki dari Abdullah. Ya. Jadi ini kisah tentang beliau. Di dalam kisah atau riwayat yang lain, sedikit merah malah nggak kelihatan ini. Nanti berarti ke depan harus putih di layarnya. Backgroundnya. As-Sa'labi meriwayatkan bahwa turunnya ayat ini tidak hanya tentang Abdullah, tapi tentang Sauban. Sauban ini maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ini dulunya adalah budak Nabi. Jadi maula itu mantan budak. Jadi dulunya apa? Budaknya wa kana syadidal hubbi. Sauban ini terkenal orang yang sangat-sangat cinta lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalilus sabri anhu, dan dia ini orang yang terkenal juga sedikit sabarnya. Jadi kalau sudah kangen Nabi, terus gak ngereken sembarang, harus datang kepada Nabi. Jadi gak sabar. Jadi disuruh ngenteni meneso, ngenteni ndak mau dia itu. Makanya dikatakan syadidul hubbi wa qalilas sabri anhu. Jadi dia itu kalau sudah kangen Nabi terus gak sabar. Malam ketemu Nabi, siang. Terus gak ngereken urusan apapun kalau sudah urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tadi datang kepada Nabi suatu hari dengan warna waqatta ghayyara launuhu. Jadi wajahnya itu warnanya sampai berubah. Yu'rafu fi wajhil husnu, sangat diketahui bahwa wajahnya sedang bersedih. Faqala lahu, lalu Nabi bersabda, ya Sauban, wahai Sauban, ma ghayyara launaka, apa yang merubah warna wajahmu seperti ini? Faqala, maka beliau berkata, Sauban ini yang warna kuning, ya Rasulullah, ma bidurrun, saya tidak kena apa-apa, tidak ada bahaya. Wala wajaun, dan saya juga tidak sakit. Jadi beliau mengatakan apa? Saya ini nggak kena apa-apa, saya tidak sakit.
Ghayra anni idza lam araka istaqtu ilaika. Melainkan hanya karena saya kalau tidak bertemu dengan engkau saya sangat rindu sekali. Wastauhastu wahsyatan syadidatan, dan saya sangat resah dan gelisah dengan kegelisahan yang sangat. Hatta alqaka, sampai saya bertemu dengan engkau. Ya, kemudian dia mengatakan lagi yang warna apa ini? Pink dan ungu nih. Summa dzakartu al-akhirah, kemudian saya ingat besok ketika di akhirat. Akhafu, saya takut alla araka hunaka, kalau saya ini tidak bisa melihatmu lagi. Ya li'anni araftu annaka turfa'u ma'an nabiyyin, karena saya tahu kalau engkau mati ya Nabi akan diangkat bersama para nabi yang lain, derajatnya tinggi. Terus yang hijau itu wa anni in dakhaltul jannah, sedangkan saya kalau saya masuk surga kuntu fi manzilin, saya ada di derajat hiya adna min manzilika, yang jauh lebih rendah dari derajat engkau. Jadi itu yang membuat Sauban sangat sedih. Ya, wa illam adkhul fadhalika khina la araka abadan, kalau tidak masuk surga saya tambah lagi tidak mungkin bisa melihatmu lagi. Inilah kekhawatiran orang-orang yang mencintai Nabi. Kita mencintai Nabi ini, khawatir tidak ketemu Nabi, maka ini ayo diingat-ingat ayatnya. Ya, jadi sudah pernah terjadi, sudah banyak yang curhat masalah ini, lalu turun jawabannya di surah An-Nisa ayat 69 jika lalu. Ya, juga banyak riwayat lain di sini. Jadi yang mengatakan ini bukan hanya dua orang tadi, Sauban dan Abdullah, tapi qala ashabu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini juga diucapkan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka mengatakan ma yang bagilana an nufariqaka fid dunya. Kami memang tidak mungkin berpisah denganmu Nabi di dunia ini. Jadi mengatakan semuanya, kami tidak mungkin berpisah denganmu karena kami cinta kepadamu. Fa inna kaidza faraqtana, tapi ketika engkau meninggalkan kami, engkau meninggal rufiqta fauqana, maka engkau akan diangkat derajatnya jauh di atas kami. Lalu Allah turunkan fa anzalallahu ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Maka Allah jawab dengan turunnya surah An-Nisa ayat 69. Jadi kita kalau pengen ketemu Nabi, pengen bersama Nabi, ya ini langkahnya. Di dunia harus mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akan bersama dengan tadi orang yang Allah berikan nikmat. Ini di sini tafsirannya hum ma'hum yang merah. Yang dimaksud bersama maksudnya hum ma'hum fi darin wahidatin. Mereka bersama Nabi besok di suatu negeri yang sama. Wa na'imin wahidatin, di satu kenikmatan yang sama. Yastamti'una bi ru'yatihim, akan bisa bersenang-senang dengan melihat mereka, melihat Nabi semuanya, tidak hanya Nabi Muhammad. Ya, wal huduri ma'hum, dan bisa hadir bersama mereka, ketemu di sana. Siap semuanya? Kepingin semua? Nah, berarti harus meningkatkan apa? Taat kepada Allah. Kita ini pokoknya masih gak ketemu Nabi di dunia. Enten sing tahu ngipi bertemu Nabi? Dereng enten. Maka walaupun belum dijamin bisa bersama, asalkan memenuhi syaratnya. Jadi ayat ini menjawab semuanya pokoknya. Makanya nek kula jenengan dereng tahu ngipi, gak apa-apa.
karena gak harus ngiki. Tapi napa dijamin bisa ketemu secara nyata. Yani yang kuning napa? Kuning kuwan itu yastamtiuna biru'yatihim. Bisa melihat langsung semua para nabi. Wal khuduri ma'hum, hadir bersama semuanya para nabi alaihimus salatu wassalam. La annahum yusawunahum fid darajah. Ini bukan dimaknai besok derajatnya sama. Jadi bukan kok kitanya harus derajatnya sama. Fa innahum yatafawatuna. Sebenarnya besok itu kita ini derajat kita tetap tidak sama. Walakinnahum, akan tetapi yatazawaruna, mereka itu saling bertetangga, berdampingan. Kenapa? Sebab li'itsba'i fid dunya, karena mengikuti ajaran Nabi di dunia, wal iqtida, dan mentaatinya. Iqtida sama mengikuti. Jadi pokoknya kalau jadikan ini gelem nurut Islam, gelem nurut syariat Islam, maka pasti bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh para nabi bisa melihat, bisa bertemu. Nah, ya. Nah, di sini. Makanya nanti kita ini dijamin nanti. Nah, berikutnya selain para nabi, kita juga bisa bersama as-siddiq, huwa alladhi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisanihi, yaitu orang yang membenarkan hatinya dengan lisannya dan perbuatannya. Wakilahum fudala, mereka ini orang-orang utama. Atsba'ul anbiya, yaitu pengikut nabi yang paling utama. Alladzina yasbiqunahum ila tasdiq, orang-orang yang terdepan di dalam membenarkan nabi. Ka Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ka Abi Bakr Siddiq, seperti contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Siddiq ini orang-orang yang terdepan di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita ini masih gak terdepan, ya masih boten terdepan, maka tetap dapat kesempatan yang sama. Pokoknya gelem taat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Peluang kita dibuka oleh Allah. Cuma masalahnya gelem tak boten. Tadi itu. Makanya kita nanti mungkin nek kita ini, insya Allah iman kita kan derajatnya bodoh, makanya kumpul dong ini. Ya, kamu gelis ini. Insya Allah kita ini paling gak akhirat derajatnya ya gak jauh lah. Mending paling ya sak kampung ketemu ya. Lah ini tonggo dhewe mana kan gitu. Ya kan? Nah, nanti ngoten musyawarah rek kapan deh berkunjung Nabi Muhammad. Loh, pekerjaan di surga itu ziarah-ziarah mawon. Loh, ketemu awal kan cuma sekilas mawon. Jadi Nabi itu di Mahsyar itu ketemu cuma sekilas mawon, hanya memberi minum. Nah, kepingin jagongan, kepingin lombo-lombo, berarti berkunjung ketika sudah di surga. Ketemu di pengadilan, terus gak ngereken nopo, soalnya kita takut. Kita dalam kondisi takut, bingung. Walaupun ada Nabi Muhammad, tidak bisa menikmati pertemuan dengan beliau. Nanti pertemuan baru kita nikmati ketika sudah di surga. Jadi kok, ayo rombongan rek kunjungan Nabi Muhammad. Sungkan Ustaz. Nek rono dhewe ya apa sing ceritane? Ayo sang Sayyidina Abu Bakar di sini ngoten nggih. Nah, sowan nang Sayyidina Abu lho ngoten Pak. Kita dapat kumpul mereka ini dijamin di sini. Inilah keutamaan yang besar. Karena di dunia tidak ada orang yang berkumpul dengan Abu Bakar melainkan orang-orang yang terbaik. Ya, jadi ngoten. Wasyuhada wal muradu huna bisyuhada. Ini para mufasir mengatakan yang dimaksud syuhada siapa? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wasalihin, yang dimaksud salihin siapa? Sa'iru sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semua sahabat itu orang-orang soleh, tidak ada yang tak soleh. Ya, jadi kita bisa bertemu bersama dengan para sahabat. Jadi pertama
Ya, jadi nanti kalau ketemu sahabat jagung-jagungan, cerita-cerita, ya, dan sangat menarik itu, ya, sangat menarik itu. Kenapa kita berbeda generasi? Sahabat dulu gak roh HP Pak. Nanti nek ditayang loh sampai mungkin dulu kehidupan sahabat, ya tadi mungkin ya nangis gitu kan. Nanti, lu kan nanti gitu loh, ditayangkan nanti itu Pak kehidupan ini. Nanti cerita-cerita saja, ya. Jadi dari generasi ke generasi ini dipertemukan oleh Allah. Makanya ahli surga niku sekali duduk ketemu jagongan niku minimal 70 tahun Pak. Paling singkat itu 40 tahun. Nanti niku misalnya kula ketemu dengan sepurane Pak Istamar nggih, kula gopo. Gopo niku ketemu Pak Istamar 40 tahun niku gopo. Jadi ngoten. Padahal kita hidup ya kan di dunia cuma berapa tahun. Jadi ahli surga di dalam hadis disebutkan orang ketemu paling singkat duduk-duduk bersama niku 40 tahun. Niku nek gopo. Nek gak gopo ya niku sampai 70 tahun. Sampai bahkan boleh tinggal bersama. Makanya nanti kita bertamu kepada Nabi mungkin tidak hanya sehari Pak. Karena Pak sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi kita kunjung Nabi sedina Pak Menggelis. Ayo sedina ngene Nabi nggih. Sepakat. Ya, berarti 1000 tahun teng omahe Nabi, teng tamane Nabi ikut menikmati fasilitasnya Nabi. Ngoten Pak, iso mangan jeruke Nabi, iso mangan kelengkenge Nabi, ngoten Pak. Sing untuk Nabi. Yang di tempat kita enggak ada. Yang di surga kita tidak kepingin apa? Insyaallah niat. Nah, niat mari niki napa? Kepingin lebih taat kepada Allah. Ngoten. Nah, niki. Sing kepingin niki terus ya Allah ini pengantarnya berarti dunya kudu nurut kali Allah termasuk dalam memberi solusi ketika ada umat Islam yang tertindas utawa ndak ada umat Islam nek ono manusia ditindas didolimi berarti kita harus mentaati perintah Allah di surah An-Nisa ayat 71 dan seterusnya termasuk untuk solusi Palestina Rohingya dan sebagainya. Kemarin kan Rohingya datang ke Aceh ditolak mengungsi ditolak Pak lho cuma mengungsi lho kan padahal yo tanah kosong lho akeh kan. Terus dekek doa rasane urip dhewe bapak sak urip-uripmu ngono. Ya. Nah, ini demikian. Maka Allah perintahkan niki kewajiban orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Napa artinya? Sing banget. Ayo khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaan, lakukan kewaspadaan. Jadi nek kula jenengan wong iman, maka harus melakukan berikut ini. Jadi sampeyan waca dhisik sing peran niku ada khitabun lil mukminin. Ini seruan bagi orang yang al-mukhlisin yang ikhlas. Yo wis ana Pak Mukhlis begini situ. Jadi nek kabeh iki tadi mukhlisin. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dari umat Nabi Muhammad. Karena turunnya Quran ini ya untuk kita, terus gak ada umat lain. Ya. Wa amrun lahum dan ini perintah kepada mereka bijihadil kufar untuk berjihad melawan orang kafir. Wal khuruji fi sabilillah dan wajib keluar di jalan Allah. Nah, nanti apa jalan Allah ini nanti ada tafsirnya di berikutnya yang lebih jelas. Tujuannya wahimayati syar'i untuk menjaga syariat Allah agar terlaksana, agar terwujud sehingga menjadi rahmat bagi manusia semua. Langkah pertama tadi khudhu khidrakum, ambillah kewaspadaanmu. Ya. Jadi perintahnya ngoten bi ihya'id dini amara alu taati bil qiyami. Ya,
diperintahkan orang yang taat tadi mentaati Allah untuk bil qiyam, melaksanakan tugas bi ihya'i dini, menghidupkan agama ini, wa ila'i dakwatihi, meninggikan dakwah. Bagaimana dakwah ini moncer, dakwah ini bisa dijunjung tinggi, terang benderang sehingga merahmati semua manusia. Wa amarahum, dan memerintah mereka alla yaqtahimu ala aduwihim ala jahalatin. Ini sing dimaksud khudu khitrahum, waspada di sini sing warna coklat nih, orange. Ya. Coklat nih. Kamu warna ini coklat tau. Kayak orang ya, anggapnya orang. Jadi Allah perintahkan untuk ngomong, kalau kita hidup ini harus tahu siapa musuh dan siapa kawan. Wong iman itu kudu ngono. Siapa kawan kita? Pertama, sesama orang iman. Yang kedua, semua orang Islam. Yang ketiga, semua warga negara. Ini saudara kita. Makanya musuh itu tidak ada bagi orang iman kecuali satu, di luar negeri. Jadi ketika Madinah itu menjadi negara Islam, maka musuhnya tidak ada di Madinah, musuhnya di Mekah, di Niger, di luar Madinah. Ketika Mekah sudah ditaklukkan, maka di Mekah tidak ada musuh. Ya, musuhnya sudah keluar, ganti. Musuhnya adalah Syam yang waktu itu dikuasai Romawi. Musuhnya adalah Mesir yang masih negara kafir. Musuhnya Persia, penjajah. Jadi gitu. Niki kudu dulu penjenengan. Sapa musuh, sapa kolo. Ojo tombone terus musuh, kan kafir ngono. Sembayang. Niki nggih, tadi kudu wong Islam. Kenapa? Jangan sampai kita menyerang orang ala jahalatin dengan tidak tahu, gak ro musuh akhirnya tonggo dianggap musuh. Wong Islam dianggap, misalnya kira ngoten, kita akan tegakkan, akan melawan terorisme, sing digarap sinten tonggo nih. Bahkan wong sing jelas sholat, sing jelas nang masjid, bahkan orang soleh, sing gak tahu lapo-lapo dituduh orang begini. Nah, niki kesalahan Pak. Jadi kata ya ketahimun itu napa nggih? Menghantam, ya. Atau sebaliknya. Ya, kita menghantam tidak boleh, dihantam jadi sasaran empuk orang kafir juga tidak boleh. Saking bodohnya akhirnya gak ro musuh. Musuh jarine kanca, padahal musuh sudah jelas apa menghantam kita sebagai sasaran empuk, termasuk saudara kita di Palestina. Nggih. Yahudi niku Israel. Yahudi musuh napa kanca? Musuh. Harus tahu kita, musuh. Makanya tidak boleh ada selain satu saja musuh. Amerika musuh, tapi dikonco. Makanya bukti ini dirampok kekayaan alam kita. Sampai masih ke Rajoyo ke depan ngomongnya omnibus law sampai gak ngarah hilang. Kenapa? Semua musuh dianggap teman oleh, terutama oleh penguasa kita. Jadi musuh itu dipersilakan. Cina, Rene, musuh Cina. Dengar tadi pandangan Islam. Nah, mereka itu merene ku lapo, gak ngarah ngekek sampai duit, ngekek sampai pegawaian gak mungkin. Wong rakyat Cina ya bodoh. Pegawaian, lu Cina menduduki kakean. Mereka sini itu semua cari makan. Terutama ini Amerika, Inggris, Prancis itu penjajah semua. Makanya demokrasi ini alat penjajahan. Kudu. Nek sampean gak ero, makanya kalau demokrasi asik ya. Oleh apa sampean demokrasi? Paling meneh oleh 1 senta sekretari. Ya, nek sampean pekerjaan dijamin baik dan tidak akan terjadi. Mesti ngeten iki. Kita niki. Ya. Karena kita niku dalam posisi ini dijajah secara politik dan eko. Jelas nggih, kudu sapa musuh jadi nyerang keliru dosa. Dosa gede lho, Pak. Tonggo sampean.
Ini orang kafir. Kita jihad sebagai balasan terhadap sama misalnya ngoten nggih. Tanggane di nah, utawa sapa di karena bukan muslim terus sampean pateni utawa maka jenengan melakukan dosa besar. Kenapa menyerang dengan kebodoh? Gakru, ternyata mereka itu bukanmu. Jadi tidak ada musuh, sekali lagi tidak ada musuh. Ini jelas, perlu ulangi kembali. Tidak ada musuh kecuali di luar negeri. Loh, berarti kita di mana? Ngono kudu jelas makanya. Kita ini pun orang Islam, mana negara kita, mana musuhnya, lo ngono. Ya, makanya Nabi kirim surat tadi itu, kamu masuk Islam, jadi kepala negara bersama rakyatmu, atau hidup damai bersahabat, atau kita perang. Jadi hubungannya tiga, makanya naik perang berarti musuh. Nah hidup damai. Nah, dan tadi kita tidak butuh pada mereka, mereka yang butuh kepada kita. Makanya statusnya orang kafir di dalam negeri disebut dengan ahlul dhimmah. Ahlul dhimmah itu yang berhak mendapat perlindungan pengayoman. Jadi ngoten. Jadi nek kita urip niki wong Islam sing kudu ngayomi. Gak oleh wong Islam diayomi itu gak oleh. Kecuali padha Islam. Lho beneran. Artinya ana wong Islam kelaparan, wong kafir gak wajib nulung. Ngoten yang Islam. Sing wajib siapa? Padha Islam. Misalnya kata sing dari ngerti kan? Kita niku malah sing akeh ngene kok nek ana wong Islam kekurangan, sing teko sinten? Sing gawa Indomie, gawa nggih, malah orang lain. Nah ini kita nek kondisinya tadi kita niki salah. Nah berarti ngene wae ayo tobat, ke depan iku kudu sapa musuh sapa dulu. Dadi nek ana wong iman soro kudu kita yang menolong. Nek ana wong kafir soro, sapa sing nolong? Kita juga. Kenapa? Mereka itu ahlul dhimma. Orang yang berhak perlindungan pengayoman. Ngoten. Nggih, jelas nggih? Mumpun lali. Niku. Jadi ngoten statusnya niku. Nah, nek kita sekarang diatur sama ngene kok, makanya semua niki sandiwara termasuk demokrasi niki sing menang sinten oligarki sing ngatur ngene kok. Sing penting pokoke meneng sapa presiden ini makanya masih arah cilik dicalonno tadi presiden, gak apa-apa meneh. Penting kok Pak Prabowo setruk mau nglakoni wis angel ya. Kan enak kok arek cilik nah, ngoten. Arek cilik dari presiden berarti itulah demokrasi. Sing penting sing kuasa sapa? Oligarki. Siapa oligarki yang memiliki semua kekayaan ini? Sing ngeru-ngeru tambang sing nah termasuk sing bayar sampean saenake dhewe gitu. Dengan UMR, upah minimum. Makanya upah sampean gak ngarah maksimum, selalu minimum. Ngoten lho nggih beneran itu. Dalam Islam enggak boleh begitu itu. Upahnya sak pantese itu. Enggak ada istilah upah minimum, enggak ada. Upah minimum. Upah ku nek iso bayar iku sak akeh-akeh lho ngoten sing pantes ya nopo. Begitu. Makanya hubungan majikan dan itu hubungan kerjasama. Kan ngoten. Nah iki kok misalnya contoh toko dagang lho, badi ini misalnya sedino sak miliar. Nah nek bayaran nih karyawan ini 75.000, lho nunggu toko tuh rata-rata sapu nih Pak. 70. Lho pantes tak bener. Badi ini jelagane sak miliar jari. Bayaran nih karyawan nih wong 6 atau wong 10, 75.000. Nek kali 10 karyawan, soro sedino. Iya, nek 750.000 lho. Sak miliar kalong nek 750. Pantes ta mboten ngono niku. Nek dalam Islam gak pantes. Lho kene wong iman merasa gak pantes rek wong badiku sak ini. Mestine karyawanku yo ngono minimal piro berarti ngono kan. Sing pantes digawa mulih. Soale mau jeragane badine sedina sak miliar. Lho ngono lho Pak. Nek Islam ku hitungane ngono wong iman iku. Kayak mana-manen. Gak tambah sopan makanya kenapa pabrik-pabrik berlomba perusahaan itu produksi di negara-negara tertinggal nggih. Makanya Indonesia foto nomor rewan didik ngalih nang Vietnam. Kenapa lebih murah? Surabaya rewan didik ngalih nang Nganjuk. Kenapa cari yang paling minim? Nah, ngoten nggih.
makanya kalau jenengan kudu ro sapa musuh, sapa kanca. Nah, mereka itulah penjajah. Ngoten, Pak. Nah, ini di sini makanya kita niki kudu ro. Wong Islam wong iman kudu ro, aja keliru. Iku mau nek ambek kancane kudu gelo wani iki. Tapi nek ambek ngono mah gak wani. Ngapunten, Pak. Padahal dikai saka bungkus sak ketel. Wis tunduk nggih. Nah, demikian. Sehingga kalau kita tahu siapa musuh, siapa kawan, terus yang kedua yang merah ini hatta yatahassasu ila ma indahum. Sehingga umat Islam harus memata-matai apa yang ada pada musuh. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka punya. Nggih, saniki kula jenengan ngono. Mboten malah sampean sing dimata-matai. Iya kan? Nah, dulu Nabi itu tahu musuhnya, makanya Nabi itu berani melawan raksasa dunia, Persia dan Roma. Kenapa? Nabi itu punya mata-mata. Mata dikirim orang memata-matanya. Orang Islam kudu ngono. Loh, Israel aja itu di dalam data itu katanya di Indonesia, Israel itu punya lebih dari 7.000 intelijen. Intelnya Israel di Indonesia itu lebih dari 7.000. Itu zaman tahun 2010 pada data ini. Ini ku dibayar Israel, intelnya Israel resmi. Nah, untuk membuat kebijakan ini. Nah, kita gak ropo-opo. Nah, itu sebenarnya gak boleh seperti ini. Nah, kita gak ropo musuh itu gak boleh. Harus tahu musuh dan tahu keadaannya. Kenapa? Wa ya'lamu, sehingga kita tahu kaifa yarudduna alaihim, bagaimana menolak menghadapi kejahatan mereka. Itu begitu. Ya apa kekayaan kita gak dirampok. Saya kemarin lihat di di Facebook ada channel sejarah Indonesia itu. Bung Karno itu ketika tahu ditipu oleh Amerika, beliau kan protes itu di PBB itu. Makanya Bung Karno sampai mengalami pembunuhan itu berkali-kali. Walaupun terkenal sakti dulu Bung Karno itu gak makan ditembak gitu kan. Jadi di sini jelas pokoknya, walaupun Bung Karno itu sekuler beliau, tapi beliau menyadari kecewa waktu ditipu. Makanya ada pidatonya, silakan, saya bukan ada itu. Jadi beliau protes di PBB. Kami ini bukan musuhnya ngomong gak enak lanang negara-negara maju. Makanya Soekarno dijatuhkan soalnya rewel. Kok tak datono boneka kok rewel. Boneka macet. Boneka, makanya semua penguasa itu boneka. Iya, semua Pak Harto ya boneka, semuanya sampai kapanpun. Kalau pakai sistem demo, karena mereka itu musuh dan mereka itu menjajah. Ngoten nek sampean gak ro yo golek ono ro. Niki perintah Allah. Sampeyan rasakno dhewe. Sampeyan niku merdeka apa dijajah? Nggih, bangsa kita niku merdeka apa dijajah? Begitu. Ya, nek wis ro, fangfiru subatin, berangkatlah berperang di jalan Allah. Subatin niku ya berkelompok. Nah, mana dulu fangfiru niku yang merah dulu. Makna al-makna ay inhadu lil qitalil adwi. Bangkitlah untuk melawan musuh. Nek musuh yo jadikanlah musuh, hadapilah sebagai musuh. Begitu. Terus kata inhadu niki koyo wong kaget terginas itu, Pak. Apa itu? Cekatan. Jadi nek ono musuh terus subatin niku makna gampangane niku gruduk-gruduk. Ya. Nah niki kayak niki nanti Yauman Nafar ada dalam haji itu namanya Yaumun Nafar. Ya, di mana orang berlomba-lomba berangkat untuk menuju berangkat dari Mina untuk menuju Jamarah. Ya, jadi yauma yang firun nasu an Mina. Dan orang berangkat dari Mina kemana sering kasus mati jamaah haji di sini. Kenapa? Soalnya apa? Wong niku berangkat geruduk-geruduk. Semangat kabeh gak ono sing nunda. Untuk menuju napa? Jamarah, untuk jumrah. Nah niku maknae ngoten wae. Dadi nek ana musuh, wong iman iku mestine napa? Geruduk-geruduk. Ngono. Kaya misalnya ngeten iki diberitakno langsung. Kan kita tenang-tenang nunggu-nunggu. Kebakaran. Nah, sing bener ya napa?
Jenggirat kan nggih. Langsung grutuk-grutuk moro. Ngoten niku mestine nek ana kabar tentang musuh. Saiki enggak ya. Ini kok Amerika merampok kekayaan alam kita, meneng ae boyda. Ya. Nah, ngoten nggih. Dadi niki kaya orang bertolak dari Mina menuju Jamarah. Subatin niki maknanya kinayah dari maknahu jama'at mutafariqat. Jadi kelompok-kelompok yang silakan boleh berbeda-beda atau tadi itu berkelompok-kelompok. Ai kinayatun ani saroya. Saroya itu sarian itu pasukan yang jumlahnya mulai puluhan, ratusan sampai ribuan, enggak sampai puluhan ribu. Jadi nek perlu dihadapi, sing penting pertama pokoknya niku cekatan guduk-guduk. Nek perlu mau 100 langsung. Nek perlu 1000. Ya, nek perlu 2000. Nek kurang ya. Ini niki jamaah apa makna? Nah, nek kurang ni awin biru jami'ah. Bila perlu budal kabeh. Maknahu al-jais al-kasif, yakni tentara yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Di kasif itu sangat-sangat banyak. Nanti nggih. Nah, dulu malahan bersama ma'a Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bila perlu sak nabi-nabi ini melok. Niku ngoten biyen. Ini ana musuh. Makanya itu dilakukan oleh orang iman waktu ada serangan Ahzab. Semuanya laki-laki pergi keluar kota, menghadang di luar kota Madinah. Semua laki-laki. Kecuali sing buta, sing manula, kayak semelaku atau masih balita. Bahkan anak-anak pun banyak yang ikut. Semua laki-laki. Makanya yang ditunjuk sebagai apa niku pengganti Nabi sebagai kepala negara di dalam negeri niku orang yang lemah. Bahkan sebagai riwayat itu ada Abdul yang buta, Abdullah bin Maktum. Jadi seperti ini Pak, wong Islam itu nek ana musuh, napa gerutu-gerutu bila perlu kabeh sak kepala negara sak pemimpin. Ya, makanya tidak ada kepala negara seperti Rasul. Turun langsung ke medan perang. Nggih. Presiden Amerika tahu turun langsung ke medan perang, melok perang? Mboten nate, Pak. Gak pernah mereka yang ngasih komando-komando kok. Membaca surat kok. Rasulullah SAW langsung ikut ke lapangan. Niku nek perlu ngono. Berarti 100% wong Islam datang semua. Nek ono musuh. Nah, ngeten iki carane menurut Islam. Ya, dulu dilakukan Nabi gitu, makanya sampai di Madinah, sampai ibu-ibu pun begitu. Ibu-ibu tugasnya menjaga benteng-benteng. Makanya intel-intelnya Mekah yang mencoba memeriksa benteng-benteng di dalam Madinah, niku begitu meloncat masuk ke benteng, ditangkap ibu-ibu, dipenggal lehernya, dilemparkan kepalanya ke temannya yang di luar sebagai laporan. Akhirnya koncone lapor nang komandan. Di sana banyak pasukan. Ternyata pasukan di sini ibu-ibu. Itulah Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kula jenengan nek kepengin bersama mereka, ya kudu ngono mesti nek ana masalah musuh. Ya, nah di sini ada dalil bahwa pasukan harus dikirim dengan izin kepala negara. Ya. Ini wa inna minkum. Nah, kenapa ini alasannya? Kenapa wong iman kok kudu ngono? Sebab wa inna minkum laman la yubti'an, sungguh benar-benar di antara kamu ada orang yang kelemar. Nek ono musuh lemot, kelemar batokan iku kelemar. Sapa iku wong munafik? Dadi nek ono musuh kita iki gak cekatan, gak tanggap niku biasa wong munafik. Tapi aja munafik nang kancane lho Pak, gak oleh. Jadi kita tobat, nek awak dhewe gak tanggap masalah adanya musuh, berarti napa kita niki belum beriman. Tapi wong munafik niku fa'in asabathu musibah. Nek Nabi kena musibah kalah, maka orang munafik berkata qala qad an'amallahu alayya, alhamdulillah Allah ngasih nikmat kepada kami selamat. Idlam aku ma'ahum syahida, karena kami tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad. Saweneng wong munafik Pak, nek Nabi kalah niku saweneng. Lho napa sampeyan nggih ngoten? Nek
ana wong Islam kalah saweneng. Nah, ngoten nggih bahaya Pak. Walakin asabahu fadl, kalau Rasulullah menang mendapat karunia Allah min Allah. La yaqulan benar-benar mereka ka'alam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Seolah-olah mereka itu bukan saudaramu. Seolah-olah enggak ada hubungan. Maksudnya mereka itu protes, kok kami enggak dikasih bagian. Jadi wong munafik ngoten, Pak. Nek Nabi menang jaluk bagian. Kok nek gak dikeki jarine, mosok kita ini dianggap bukan saudara. Padahal aku yang malah absen. Nah, lah ngoten nggih nek ayat sing riyen kita ketemu ngoten. Wong munafik iku nek misale perang ning Surabaya, tutuk sepanjang tutuk babi bakmu yo. Nah, iku rong dino gak betul-betul. Gua sambil ngintip-ngintip, koncone gentenan piket. Kok nek Nabi menang, ayo langsung teko grudu-grudu njaluk bage. Ngono, Pak. Nek Nabi kalah yo bersyukur alhamdulillah. Awak dhewe selamat. Nah, niku wong munafik ngoten, Pak. Ya iki alasane. Kenapa wong iman kudu pertama kudu ro musuh sapa? Wong munafik gak ro. Wong munafik yo bolo kono yo bolo kene. Paham ya? Wong munafik itu yo bolo wong kafir. Nek wong kafir menang, lu kami kan membantu Anda njaluk bagian. Kami yang mencegah orang iman agar tidak memerangi Anda dengan begini-begini, kami berhasil menipu mereka. Nek wong iman sing menang padha ae teko njaluk bagian, ngono Pak. Niku wong munafik golek enak itu. Nah, ngoten nggih. Diteruskan ayat berikutnya, fal yuqatil fi sabilillah, hendaklah betul-betul berani dan mau berperang di jalan Allah. Siapa alladzina yasrunal hayatad dunya bil akhirah? Orang yang ingin menjual belikan dunia ini dengan akhirat. Jadi nek kula jenengan kepingin akhirat, maka napa? Harus mau berperang di jalan Allah. Ya, wa may yuqatil fi sabilillah, diteruskan kali Allah, siapa yang mau berperang di jalan Allah, fa yuqtal, lalu dia terbunuh, au yaglib atau menang, fa sawfa nuti ajran azima, kedua-duanya kami beri pahala yang besar. Jadi kita ini menang yo dapat pahala, mati yo dapat pahala. Niku mati fisabilillah. Terakhir, ya Allah bertanya, wa malakum la tuqatiluna fisabilillah. Kenapa kamu kok urusan seperti ini kok gak nyaut-nyaut, gak gelem-gelem berangkat perang? Wal mustad'afina minar rijal wan nisa, padahal ada orang-orang lemah, ada yang laki-laki maupun perempuan, wal wildan dan anak-anak. Alladzina yaqulun, mereka yang sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, warna kuning, min hadhil qaryati dzalimi ahluha, dari negeri yang penduduknya zalim kepada kami ini. Ini doa ini sedang diucapkan saudara kita di Palestina, sedang diucapkan saudara kita di Rohingya, di Xinjiang, di Kashmir, di banyak tempat. Ya Allah bebaskan kami dari masalah negeri kami ini. Mereka berdoa sangat sungguh-sungguh, Pak. Laki, perempuan, anak semuanya berdoa. Bahkan doanya berbunyi begini, waj'alna min ladunka waliya. Ya Allah jadikan untuk kami perlindungan langsung darimu. Gak pakai ditulung wong. Kenapa? Gak ada sing nulung, bisa. Mintanya harapannya kepada Allah saja. Waj'alna min ladunka nasira. Jadikan untuk kami langsung pertolongan darimu. Tapi inilah jawaban Allah, Pak. Makanya Allah bertanya, sik gak gelem perang tawakmu, delok-delokmu ndonga kaya ngono. Dan aku tidak akan membebaskan mereka sebelum kamu yang melakukan. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kita ini sebelum melakukan membebaskan saudara kita di sana di Palestina, maka Allah pun sikapnya seperti ini. Bukan Allah enggak kuasa, bukan Allah enggak mampu. Ya ini syariat Allah, ini takdir Allah ya begini. Sudah ada buktinya, sudah saya sampaikan kemarin juga itu tentang bagaimana Nabi Musa diperintah untuk menyerang penjajah di Palestina yang dulu tidak mau Bani Israel, ya tertunda 40 tahun sampai mau melaksanakan. Ketika dijajah, Rasulullah mengirim pasukan, Rasulullah meninggal sebelum selesai, maka diteruskan Sayyidina Umar menyelesaikannya. Palestina baru bebas dari penjajah itu setelah dibaca Sayyidina Umar.
Jadi nggak pernah, makanya nggak cukup saudara kita Hamas. Kenapa? Bukan Allah nggak bisa nolong, bukan Allah nggak mampu nolong atau nggak mau nolong, tapi ini takdir Allah, harus kita yang datang ke sana. Dan bukan kita sebagai pribadi, tapi tentara, negara yang resmi yang mengirim. Nah, itu seperti itu. Kalau kita nggak mau perang, ya seperti itu terus saudara kita. Penjelasannya ini, nah ini makanya Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau perang? Haddun alal jihad. Ini penegasan Allah, harus ada jihad. Kenapa? Alasannya ini yang hijau. Wa huwa yatadhammanu takhlisul mustad'afin. Jihad inilah yang di dalamnya terkandung pertolongan Allah untuk jaminan, yatadhamman itu jaminan, Pak. Pembebasan untuk orang-orang lemah. Jadi kalau ada aktivitas jihad, makanya wong kafir itu kata jihad dihapus, nek iso. Ya, kemarin di kurikulum depan atau di kurikulum agama di Indonesia ini kata jihad tidak boleh diajarkan. Nek ngomong jihad penjajah ini iso-iso ditentang. Tapi nek gak jihad yo dijajah terus aman. Jelas? Nek gak ono jihad berarti kok tidak ada jaminan pembebasan orang-orang yang tertindas, yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Min aidil kafaro, yang berada di tangan orang kafir, al musyrikin alladzina yasumunahum su'al adzab, yang selalu menimpakan adab yang buruk. Ya, mulai bom ledakan biasa sampai bom kimia. Dulu Saddam Hussein digoleki bom kimia, ya, padahal gak pernah meledakkan Saddam Hussein. Bahkan digolek juga gak ketemu ini gak ono. Israel ini sudah jalan meledakkan, ada buktinya. Ada buktinya, lukanya buktinya. Nah, secara teori itu menurut ahli kimia jelas ini bom kimia. Tapi tidak ada tindakan. Kenapa? PBB itu podo ae, itu wadahnya mereka. Makanya kita ini mau mengandalkan siapa? Gak ngarah PBB ngirim tentara membebaskan. Tidak ada. Menurut Quran yang bisa membebaskan orang-orang tertindas hanya siapa? Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bon, jelas ini? Jelas ini banyak-banyak tadi. Jadi orang-orang ini, gitu ya. Wa yuftanuna 'anid-din, yang mereka selalu menggoda agama mereka agar tidak memeluk Islam. Makanya sampai lihat di YouTube itu ada, atau di media sosial, orang-orang di mana? Suriah itu, Bashar Assad itu yang komunis. Itu orang yang beragama Islam sampai ditodong. Tuhanmu Allah apa? Bashar. Maka disuruh ngomong, ucapkan la ilaha illa Bashar. La ilaha illa Bashar. Tidak ada Tuhan kecuali Bashar Assad. Jadi orang sampai dipaksa begitu, gak mau ditembak. Itu seperti itu Pak sekalian. Makanya kita ini, kenapa kita nggak mau berjihad? Kenapa tidak ada syariat jihad? Makanya solusinya untuk semua ini kirim tentara. Ya, maka Allah wajibkan jihad. Mau jabat itu wajibkan. Al jihad li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk memenangkan agama ini. Dan tadi itu untuk li'istiqadil mu'minina du'afa, supaya orang-orang beriman membebaskan orang-orang yang lemah. Ya, wa in kana fi dzalika talufun nufus, walaupun perlu pengorbanan nyawa. Ya, dan harta. Di sini bahkan tadi ada pendapat itu wajib membebaskan tawanan. Jadi orang Islam ditawan. Bukan hanya ditawan sekarang pagi. Tawanan aja harus dibebaskan. Ini Imam Malik, Qala Malik, wajib ala nas, wajib seluruh warga negara, ayabdul asa usara, untuk menebus tawanan Islam, bijami amalin, dengan seluruh hartanya. Jadi seandainya orang Islam ditawan Amerika misalnya, berapa? 100 wong, piro nilainya? 100 triliun, maka kabeh kudu urunan untuk menebus. Ini menurut Imam Malik rahimahullah. Sani bukan hanya ditawan Pak, dianiaya setiap hari. Nih, ditembaki, diusir, diambil tangannya. Terus pokoknya gak karu-karuan. Nah, nonton. Ya. Yang terakhir yang menarik sekali, kata al-mustad'afin menurut bahasa Arab ini, penafsiran para mufasir kita sebut begini. Atfun ala ismillah, diatofkan kepada nama Allah. Berarti
fi sabilil mustad'afin. Jadi nek kita niku maknanya jihad fi sabilillah, berarti maknanya fi sabilil mustad'afin, jalan untuk membebaskan orang-orang tertindas. Niku lah makna jihad fi sabil. Jadi nek ana wong tertindas berarti kewajiban orang iman. Enggak harus orang Islam. Makanya cerita Dzulqarnain di surah Al-Kahfi niku sampai seluruh dunia dikelilingi. Wong-wong sing tertindas dibebaskan. Nanti khilafah juga begitu. Tidak harus masuk Islam Pak. Pokoknya sing tertindas dibebaskan, sing lemah ditolong. Nikulah khilafah. Itulah kekuasaan Islam. Jadi ingat, fa inna khalasul mustad'afin, karena pembebasan yang warna putih, yang baris kedua itu, baris ketiga, pembebasan orang-orang tertindas ini min sabilillah, termasuk jalan Allah. Jadi nek sampean kepengin ro, apa sih sabilillah iku? Sabilillah iku bebasno wong tertindas, iku sabilillah. Bukan menjajah, Pak. Makanya Wali Songo mrene sedaya enggak ada penjajah. Penjajah itu setelah Wali Songo. Ketika yang datang Portugis, Belanda, Inggris, niku baru datang penjajah. Ya napa? Insyaallah nggih, mari niki semangat nggih. Siap nggih untuk memperbesar iman, memperbesar ketaatan, termasuk peduli kepada saudara kita niki. Nah, ini solusinya ngoten. Nah, nek sakniki apa nih guys berangkat, kira gak ada berangkat no. Kula wingi ngoten nyebar doa tentang Palestina. Enten salah satu kenalan saya itu WA saya. Ya. Pak Yai, sampai jak kula niki teng Palestina, kula niki iso oleh pahala jihad. Kula tanggleti, lewat pundi, Pak? Nek ono dalane ayo sampai nek ono dalane. Kenapa? Ya tadi semua sekarang ini penguasa itu adalah anteknya penjajah. Makanya Mesir menutup perbatasannya. Gak boleh orang keluar masuk Palestina. Ada maksa masuk rakyat Mesir tembak mati bila perlu. Sama Jordania, Suriah, Arab Saudi semuanya. Nah gitu nggih. Bahkan kemarin ada isu hoak temenan. Nggih, Yaman menembakkan rudal nggih, terus ditembak sama Saudi gitu. Jadi bukan Israel yang nembak, rudalnya Yaman. Walaupun mungkin itu nggih berita mau wangi. Ya demikian nggih, jelas nggih. Jadi nek sampai kepengin apa fisabilillah, yakni membebaskan orang tertindas. Makanya nek ono negara ngomong, "Kami ini melaksanakan Quran hadis murni seperti Nabi." Lah kok gak bebas saudaranya di Palestina? Berarti napa? Belum bener omongannya niku. Bujuk sih ya. Ngomong negara tauhid, negara apa? Padahal kerajaan yo gak gelem melaksanakan syariat niki jihad. Ngoten nggih? Makanya demokrasi, kerajaan apa bukan sistem Islam, jangan pernah diharapkan untuk menerapkan cuma omong kosong ini kok dihayalkan sama setan. Jadi ini nopo negara tauhid, negara yang telah menjalankan Al-Quran Sunnah secara murni. Tapi kenyataannya gini loh, nek kita lihat di Quran seperti ini Quran ini dilaksanakan apa betul ini? Tidak kan? Berarti belum. Berarti nunggu khilafah. Makanya saat ini ayo sarang-sarang semampu kita memperjuangkan tegaknya khilafah. Ngerti nggih? Nah, saya kira ini sudah jam 9. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak mau ditutup? Saya kira cukup di sini. Memang sudah habis materinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Materi sudah disampaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentu dari materi tadi tergambarkan bahwasanya kita seharusnya senantiasa merindukan atau mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mencapai ke sana apa tadi syarat-syaratnya, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya untuk mencapai ketaatan ini perlu ilmu, perlu belajar, perlu memperkuat keimanan.
Oleh sebab itu kami di sini mengadakan kajian dirosah syariah, yaitu belajar tentang ilmu syariat Islam agar kita ini pantas, kita ini pantas diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai wujud cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah siap sedaya untuk terus istiqomah dalam kajian dirosah syariah ini. Dan jangan lupa sebagai kepedulian kita, kecintaan kita kepada saudara-saudara kita, mari kita sama-sama ajak teman, ajak saudara, ajak tetangga untuk bersama-sama mengkaji di majelis dirosah syariah ini, kita untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian pada kesempatan kali ini tidak dibuka tajam. Jadi insya Allah tidak dibuka tanya jawab. Salah lain waktu. Jadi kita cukupkan sekian dan insya Allah semuanya paham dan semoga kita tetap semangat untuk istiqomah menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian dirosah syariah pada kesempatan kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mungkin ada kurangnya dan salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah mohon ditunggu.